Halo, jumpa lagi bersama saya Evrilia Damayanti. Nah, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di semester 2 kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di pelajaran bahasa Indonesia tentunya di kelas 10 yaitu mengenai teks negosiasi. Jadi, kalau kamu sudah kelas 10, silakan disimak. Ada 4 jenis dari negosiasi. Di antaranya yaitu yang pertama, negosiasi perdagangan. Nah, dari katanya yaitu perdagangan. Berarti di sana ada transaksi jual beli. Kalau kita bicarakan tentang jual beli, berarti di sana pihak yang terkait adalah pembeli dan penjual. Di dalamnya terdapat suatu interaksi yang menimbulkan suatu kesepakatan akan harga yang telah disepakati bersama. Nah, di sini kita akan kenal tentang surat permintaan dan penawaran mengenai jual beli. Misalnya jual beli rumah, jual beli tanah atau bangunan. Nah, itu menggunakan surat permintaan dan penawaran. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, mengenai negosiasi perdagangan kita selalu jumpai di dalam pasar atau di lingkungan pasar. Di sana selalu ada transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Dan di dalamnya itu ada suatu kesepakatan yang sudah deal. Mengenai apa? Mengenai harga yang telah disepakati bersama. Itu yang pertama ya. Yang kedua yaitu negosiasi pekerjaan. Kalau dibilang negosiasi pekerjaan, berarti di dalamnya itu terdapat suatu hal yang bisa dinegosiasikan antara manajer dengan bawahan atau antara bos dengan karyawan. Misalnya bernegosiasi untuk mengambil cuti atau bernegosiasi karena izin atau terlambat masuk atau negosiasi untuk mendapatkan THR. Nah, itu merupakan negosiasi dalam segi pekerjaan. Nah, negosiasi yang ketiga atau peraturan atau kebijakan, kita bisa lihat di dalam suatu kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh petinggi atau orang yang berwenang di dalamnya. Misalnya kita bernegosiasi mengenai penerapan PJJ selama masa corona. Nah, di sana ada penerapan PJJ, misalnya waktu penggunaan handphone atau waktu untuk melaksanakan Zoom atau Google Meet. Nah, itu juga terdiri dari kebijakan-kebijakan. Nah, di dalamnya itu ada negosiasi antara kepala sekolah dengan wali siswa ataupun orang tua siswa. Nah, di dalamnya ada berbagai macam negosiasi mengenai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat yaitu negosiasi konflik. Nah, kalau dibilang arti dari konflik, udah pasti ya, di dalamnya ada suatu permasalahan, ada suatu pertentangan atau perseteruan yang menimbulkan konflik. Misalnya, di sini kita bisa lihat negosiasi antara negara Indonesia dengan negara Jepang, misalnya negara Indonesia dengan negara Malaysia mengenai suatu konflik yang belum diketahui apa sih jalan keluarnya. Nah, di sana kita akan bisa menempuh jalur negosiasi. Nah, itu arti ataupun contoh dari negosiasi konflik. Jadi, kesimpulannya ada 4 jenis negosiasi di dalam bahasa Indonesia, di antaranya yaitu negosiasi perdagangan, negosiasi pekerjaan, negosiasi peraturan atau kebijakan, yang keempat negosiasi konflik. Nah, untuk mengetahui bagaimana sih cara atau tips supaya kita bisa berhasil dalam melaksanakan negosiasi atau bernegosiasi dengan negosiator, nah ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Jadi di sini antara pihak si A dengan pihak si B harus saling bersedia untuk berkompromi, untuk menerima
pendapat-pendapat dari lawan bicaranya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pihak yang dirugikan. Artinya apa, Bu? Artinya orang yang bernegosiasi dengan orang yang menerima hasil negosiasi tersebut sama-sama menguntungkan. Seperti yang telah kita baca di buku kita antara penjual dengan pembeli. Nah, di sana kan ada keuntungan antara penjual dengan pembeli, di mana penjual mendapatkan keuntungan karena akan laku langsung banyak, sementara pembeli yang harusnya membeli 20.000 per kilo, dia bisa lebih murah dalam pembeliannya jika membeli 5 kilo. Nah, itu merupakan keuntungan tersendiri antara penjual dengan pembeli. Nah, itu juga adalah hal yang harus diperhatikan. Yang ketiga yaitu kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwasanya ketika kita ada suatu permasalahan atau perseteruan, kita bisa melakukan dengan jalan negosiasi. Nah, dengan negosiasi tersebut kita bisa memperoleh suatu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, pihak di sini bisa individu, bisa kelompok, atau bisa negara. Nah, yang keempat yaitu alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak yang lainnya. Nah, di sini kalau kita ingin bernegosiasi, misalnya kamu nih bernegosiasi dengan ayah kamu untuk mengganti handphone. Nah, apa sih alasan yang bisa kamu berikan kepada ayah kamu mengapa kamu meminta handphone baru sementara kamu masih punya handphone yang lama? Nah, di situ kamu bisa memperkuat alasan kamu yang tepat yang bisa diterima oleh ayah kamu. Dengan begitu, ayah kamu akan mempertimbangkan apakah kamu layak untuk ganti handphone atau tidak. Nah, itu kamu membutuhkan alasan-alasan yang tepat yang bisa diterima oleh lawan bicara kamu. Nah, keempat hal ini adalah faktor penentu keberhasilan dalam bernegosiasi. Jadi, kalau kamu ingin bernegosiasi, silakan perhatikan keempat poin ini ya. Baik, sekian pertemuan kita hari ini mengenai teks negosiasi. Nah, kalau kamu ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar ya. Nah, kalau kamu suka dengan video pembelajaran kali ini, saya mohon dukungannya untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng. Terima kasih.